Latar belakang dari meletusnya Perang Paregreg pada awalnya karena pertentangan tahta di Kerajaan Majapahit Barat. Sebagaimana diketahui, Prabu Hayam Wuruk selama hidupnya menikahi beberapa orang selir. Dari selirnya itu kemudian ia memperoleh anak laki-laki yang dikenal dengan nama Bre Wirabumi. Saat kecil Bre Wirabumi diasuh oleh penguasa Majapahit Timur, yaitu Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Setelah besar, Bre Wirabumi dinikahkan oleh orang tua angkatnya dengan putrinya Nagarawardhani. Setelah menikah, kemudian Bre Wirabumi diangkat menjadi raja di Majapahit Timur. Di sisi lain, dari permaisurinya Hayam Wuruk rupanya tidak mempunyai anak laki-laki. Ia hanya mempunyai anak perempuan. Dari permaisurinya yang bernama Sri Sudewi, Hayam Wuruk memperoleh anak perempuan yang bernama Kusumawardhani. Selepas kemangkatan Hayam Wuruk, ternyata yang menjadi raja selanjutnya adalah Wikramardana, suami dari anak perempuan Hayam Wuruk. Faktor pengangkatan mantu sebagai Raja Majapahit Barat inilah yang kemudian membuat marah Bre Wirabumi. Ia merasa lebih berhak daripada Wikramardana, sebab meskipun ia anak dari seorang selir, akan tetapi ia titisan langsung sang Hayam Wuruk, sementara Wikramardana hanya seorang mantu. Dilandasi rasa kesalnya inilah Bre Wirabumi merencanakan pengambil alihan Majapahit Barat, untuk kemudian ia satukan dengan Majapahit Timur. Ambisi Bre Wirabumi untuk mendongkel Wikramardana dari Majapahit Barat inilah yang kemudian menyebabkan perang antara kedua kerajaan terjadi di mana-mana. Dimulai dari perang-perang kecil, saling embargo sampai pada hina-menghina di antara rakyat kedua kerajaan. Perang yang berlarut-larut di antara kedua kerajaan ini kemudian menyebabkan terpuruknya perekonomian rakyat di kedua kerajaan. Selain itu, bagi Majapahit Barat, perang ini juga berimbas pada kemerosotan Majapahit Barat dalam mengontrol wilayah kekuasaannya yang luas. Pada saat perang berkecamuk antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur berlangsung, Jawa kedatangan utusan Kekaisaran Cina. Dalam sejarah utusan-utusan tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Utusan-utusan tersebut mendatangi tiap-tiap kerajaan termasuk di dalamnya Kerajaan Majapahit Barat dan Timur. Pada saat menjadi tamu di istana Kerajaan Majapahit Timur inilah puncak dari Perang Paregreg meletus. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1406 Masehi. Pada tahun itu pihak Majapahit Barat yang dipimpin Bre Tumapel atau putra Wikramardana menyerbu Majapahit Timur. Dalam penyerbuan ini pasukan Bre Tumapel berhasil menghancurkan pasukan Majapahit Timur, bahkan berhasil menduduki istana. Dalam peristiwa perang kota dan perebutan istana ini, sebanyak 170 utusan Kekaisaran Cina, yaitu bagian dari orang-orang Cina rombongan Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Dalam penyerangan itu, Bre Wirabumi dikisahkan melarikan diri dari istana dengan menggunakan perahu. Akan tetapi pelariannya ini tidak berhasil. Ia ditangkap dan kemudian ia dipenggal oleh Raden Gajah atau Narapati, yang kala itu menjabat sebagai Anggabaya. Kepala Bre Wirabumi kemudian dibawa ke hadapan Raja Majapahit Barat. Setelah terbunuhnya Bre Wirabumi, Majapahit kemudian resmi menjadi satu kerajaan lagi sebab Kerajaan Majapahit Timur telah runtuh. Terbunuhnya 170 utusan Kekaisaran Cina kemudian membuat masalah baru bagi Kerajaan Majapahit Barat. Kaisar Cina memprotes tindakan tersebut. Mereka melayangkan keberatan dan meminta ganti rugi dari tewasnya ratusan pasukan mereka. Tragedi ini kemudian memaksa Majapahit Barat untuk membayar ganti rugi sebanyak 60.000 tahil emas kepada Cina. Majapahit Barat yang kala itu baru saja selesai perang dan menyatukan kerajaan, tentu kas kerajaannya terkuras habis. Oleh sebab itu kerajaan akhirnya mengangsur biaya ganti rugi tersebut kepada Kekaisaran Cina. Mahuan, selaku sekretaris Cheng Ho mencatat bahwa sampai tahun 1408 Masehi, yaitu 2 tahun selepas tragedi puncak Perang Paregreg yang menyebabkan terbunuhnya 170 utusan Cina,
Majapahit baru membayar sebanyak 10.000 tahil emas. Namun karena kasihan terhadap kondisi Majapahit yang sedang terpuruk, sekaligus ingin menjalin persahabatan yang baik dengan Majapahit, Kaisar Yunglo kemudian membebaskan biaya ganti rugi itu.